Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khairil alhamdulillah. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi IPAS dan semoga kalian bisa mengikutinya dengan tertib dan sungguh-sungguh. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa agar acara kita atau pembelajaran kita dapat diridhoi atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Satu orang ya. Sakit atau izin? Dan mudah-mudahan disembuhkan dan dapat beraktivitas atau dapat masuk kembali di hari berikutnya ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi IPAS. Sebelumnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan bentuk luar atau morfologi tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua, siswa mampu membedakan serangga dan laba-laba dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu membuat karya seni kolase dengan teknik yang benar. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Kemudian, sebelum dimulai materi yang baru, Bapak akan mengaitkan materi sebelumnya, yaitu perubahan iklim ya. Pas yang lalu, perubahan iklim, dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan makhluk hidup ya. Oleh karena itu, sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian pelajaran yang baru. Siapa yang tahu apa dampak dampak dari kerusakan lingkungan? Ada yang bisa jawab? Tadi ada yang nyebut banjir ya. Apalagi? Ya betul, banjir. Ada lagi? Pembakaran hutan. Apalagi? Ya, mencairnya es di kutub ya. Apalagi? Meningkatnya suhu air laut. Satu lagi, krisis air dan ya, itu adalah dampak daripada kerusakan lingkungan dan makhluk hidup. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan sampaikan tentang dampak kepedulian kita terhadap pasti hubungannya dengan lingkungan atau kehidupan atau makhluk hidup ya, yaitu hewan. Ya, makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya, dan yang lainnya ya, makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi kita hari ini akan membahas tentang hewan, peduli terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Pada saat ini bahannya terlebih dahulu lem, kemudian kertasnya, rantingnya, daunnya ya, dan guntingnya. Ya, kemudian buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Ya, bisa kamu nggak mesti kupu-kupu, tadi serangga yang sudah kalian buat, atau laba-laba. Siapa yang tidur ngantuk itu ya habis makan.
Ya, oke, lanjut. Ya, bisa gambar yang kamu sukai sketsanya. Setelah membuat sketsa, lihat di halaman berikutnya 16. Aturlah daun-daun atau batang tumbuhan menutupi sketsa gambarmu. Jadi ditempel oleh daun kering atau batang pohon ya yang sudah kalian kumpulkan. Perhatikan ukuran, perpaduan warna dan bentuknya supaya sesuai, supaya indah, supaya rapi, maka harus diperhatikan. Kemudian kalian dikerjakan di belakangnya, ya, di belakang kursi belakangnya. Apa refleksi hari ini? Kesan kamu membosankan tidak, menyenangkan tidak? Contoh refleksiku misalkan ya. Aku senang memahami burung merpati dan apa? Ya di belakangnya, kerjanya di belakangnya, kan tadi soalnya di sebelahnya, sebelakangnya kerjanya refleksiku. Ya, kalian terus pengalaman kalian setelah belajar ini. Aku senang aku mendapatkan ilmu tentang serangga dan semoga misalkan disampaikan apa yang sudah kalian pahami dan mudah-mudahan kalian paham. Satu menit. 9 8 ya, satu aja refleksinya, jangan dikit, agak panjang dikit. Aku senang mempelajari hewan merpati sehingga jika aku mendapatkan hewan terluka dan seterusnya. Sudah? 6 5 4. Ada yang sudah? Selesai? Ya, oke. Mau sini? Sana? Ya, oke, siap. Lanjut, kita berikutnya adalah kita ingin menyimpulkan ya dari pelajaran hari ini. Bapak ingin menyimpulkan beserta kalian. Ya, bahwasanya hewan harus kita harus peduli. Itu satu terhadap hewan, terhadap lingkungan, baik itu tumbuhan, hewan, manusia juga sama ya, alam, air, apa kita harus peduli di sungai dan lain sebagainya ya. Ada lagi yang menyimpulkan apa selain peduli? Menyayangi sesama makhluk hidup. 2. Ada lagi? Kelompok lain? Apa? Menjaga makhluk hidup agar tetap sehat, lestari ya. Tidak hanya makhluk hidup hewan, tapi tumbuhan dan alam semuanya harus dijaga ya. Kalau misalkan sungainya kering atau sungainya banjir, itu juga harus dijaga, tidak hanya hewan ya, yang ada di sekitar kita ya, setidaknya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan barang-barang bekas, baik itu tumbuhan ya, daun seperti daun batang pohon, dijadikan seni ya. Belajar seni tidak mesti yang mewah, bisa dijadikan seni seperti seni rupa ya, seperti itu ya, bisa digunakan dengan barang-barang bekas dari alam ya, seperti daun misalkan dan batang. Kemudian itu yang dapat kita simpulkan bahwasanya kita harus peduli dengan lingkungan dan kita bisa memanfaatkan alam sebagai bahan pelajaran
khususnya SBK atau seni keterampilan menempel ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin tanya, ada yang bisa jawab? Nanti dapat nilai tambah. Oke, berapa jumlah mata serangga? 2. Satu lagi. Binatang apa yang memiliki antena? Ya. Apa? Kumbang. Oke. Ada yang mau ingin menyampaikan pendapat tentang pelajaran kita, baik bahasa maupun peduli lingkungan? Siapa yang mau pendapat? Dapat nilai tinggi, bisa mengeluarkan pendapat. Kalau minta pendapatnya dari kelompok 4. Ya. Apa pendapat kamu? Boleh pendapat peduli lingkungan, boleh pendapat seni apa menempel. Apa Mbak? Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Apa yang keras? Aku senang mendapatkan pengetahuan ya dari binatang serangga, kupu-kupu dan kumbang. Yang mereka adalah salah satu makhluk hidup yang harus diperhatikan. Kadang kita di rumah ada cicak, ada semut gitu ya. Terus diapain, diinjek-injek gitu. Padahal semut itu dia boleh dibunuh ya. Makanya cicak boleh dibunuh, ada ilmunya, tidak boleh sembarangan. Jadi semuanya pakai ilmu, termasuk tadi kupu-kupu, serangga dan kumbang. Oke, silakan dikumpulkan bukunya. Dapat ditulis di buku ya. Di buku. Namun bisa kalian tulis di sini. Bapak akan bagikan kita. Tulis saja 2 pertanyaan ya. Dari tadi yang Bapak sampaikan, pelajaran kita yaitu tentang merpati atau serangga ya. 2 pertanyaan ya. Silakan. 2 pertanyaan. Tulis pertanyaan. Misalkan apa fungsinya sayap? Sayap berfungsi, jawabannya adalah untuk terbang. Ya, buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan 2 atau 3. Ya. Tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 di atasnya judulnya. Sudah? 1 menit waktunya? 1 menit buat 2 pertanyaan. 9, 8. Ayo diskusi buat pertanyaan 2 enggak? 2 soal enggak sulit ya. Dan kalian mendapatkan ilmu dan memahaminya dengan baik dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari. Mari kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.